Silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Di Nusantara, banyak tokoh sakti mandraguna pada masa lampau. Nama mereka sampai saat ini masih dikenal kalangan anak muda Indonesia. Inilah 5 tokoh pendekar pilih tanding yang sakti mandraguna. 1. Brahma Kumbara. Brahma Kumbara adalah seorang pendekar sakti mandraguna dari Kerajaan Madangkara yang terletak di Pulau Jawa. Selain menjadi seorang pendekar pilih tanding, Brahma Kumbara juga dikenal sebagai seorang Raja Madangkara yang arif dan bijaksana. Tak heran jika musuh dan kawan sangat segan dan hormat kepadanya. Brahma Kumbara memiliki seekor burung Raja Wali raksasa, yang biasa menemaninya jika hendak berpergian jauh. Selain itu ia juga memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang biasa disebut ajian serat jiwa. Ajian ini adalah intisari dari seluruh ilmu kanuragan yang ada pada saat itu. Selain memiliki ajian serat jiwa, Brahma Kumbara juga memiliki segudang ajian lainnya. Selain tokoh Brahma, ada juga tokoh sakti mandraguna, yaitu Mantili, adik Brahma Kumbara yang memiliki 2 pedang pusaka sakti. Tokoh Brahma ini pertama kali muncul di era tahun 80-an lewat sandiwara radio yang berjudul Saur Sepuh, karya Niki Kosasih. Sandiwara ini mengambil setting kerajaan Madangkara yang dipimpin Raja Brahma Kumbara sejaman dengan era keemasan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. 2. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding yang memiliki kesaktian kelas dewa. Namun ia digambarkan sebagai pemuda yang lugu dan pemalu. Arya Kamandanu memiliki ilmu kanuragan yang bernama Aji Saipi Angin, sebuah ilmu kanuragan untuk meringankan tubuh, yang mampu membuatnya lari melesat bagaikan terbang. Dan ia juga menguasai jurus Naga Puspa, digambarkan jurus ini memiliki pukulan yang sangat dahsyat, dapat menghancurkan bukit dengan sekali pukul. Empu Ranubaya, guru sekaligus pamannya, memberikan pedang Naga Puspa. Pedang ini mampu mengeluarkan energi seekor naga raksasa jika digunakan. Tokoh Arya Kamandanu muncul di sandiwara radio fenomenal, Tutur Tinular, yang berlatar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Singhasari hingga berdirinya Kerajaan Majapahit, karya S. Tijab. 3. Wiro Sableng. Memiliki nama asli Wira Saksana, sejak kecil Wiro Sableng dipelihara dan digembleng oleh gurunya yang bernama Sinto Gendeng. Wiro Sableng memiliki rajah di tubuhnya 2, 1, 2 sesuai dengan senjata andalannya kapak maut naga geni 2, 1, 2, sehingga ia dijuluki pendekar 2, 1, 2. Diceritakan Wiro memiliki banyak kesaktian yang diperoleh dari berbagai guru selama petualangannya di dunia persilatan. Wiro Sableng atau pendekar 2, 1, 2 ini populer lewat serial novel Bastian Tito. Digambarkan pada novel tersebut, Wiro hidup di abad ke-16 Masehi atau mungkin sejaman dengan Sultan Agung Mataram. Tokoh Wiro Sableng sangat melekat di hati masyarakat hingga baru-baru ini dibuatkan film dengan versi terbaru. 4. Panji Tengkorang. Panji Tengkorang atau pengemis dari Kidul terkenal memiliki ilmu hitam tingkat tinggi warisan dari gurunya Nagamas, seorang pendekar pilih tanding dari aliran hitam. Diceritakan Panji hidup saat zaman perguruan silat di Nusantara saling beradu ilmu dan berebut pengaruh dan kekuasaan. Dendam kesumat yang ada pada diri Panji membuat ia berkelana mencari pembunuh istrinya Murni dan kitab ilmu hitam gurunya yang dicuri pendekar asing. Dalam pengembaraannya, Panji kerap menyamar sebagai seorang pengemis dan menggunakan sebuah topeng yang menyeramkan hingga ia dikenal sebagai Panji Tengkorak. Panji dikenal seorang yang kejam terhadap musuh-musuh dan tak segan-segan mencabut nyawa lawannya. Senjata pamungkas Panji adalah sebuah pedang yang disembunyikan di dalam tongkat pengemisnya. Panji Tengkorak muncul sebagai karakter utama dalam serial cerita silat fantasi yang diciptakan oleh komikus Indonesia Hans Jaladara. 5. Sibuta dari Gua Hantu. Barda Mandrawata adalah nama asli dari Sibuta dari Gua Hantu, seorang pendekar sakti yang memiliki ajian langka. Diceritakan Barda memiliki tunangan Marni Dewiyanti dan ayahnya mati dibunuh oleh pendekar si mata malaikat. Barda yang memiliki dendam mencari si mata malaikat, dan berhasil mengalahkan si mata malaikat dan melampiaskan sakit hatinya. Tapi ia harus kehilangan 2 matanya. Namun Barda berhasil menemukan gua yang seram dan bertapa. Dalam pertapaannya tersebut, ia mendapatkan ilmu ajian langka yang tidak ada tandingnya.
Selama pengembaraannya, si buta dari gua hantu ditemani seekor monyet yang setia bernama Wanara. Ia berkelana membasmi kebatilan dan kejahatan serta membantu orang-orang yang lemah dan tertindas di seluruh penjuru Nusantara, sekaligus mencari kedamaian dalam hatinya. Barda Mandrawata atau si buta dari gua hantu muncul sebagai karakter utama dalam serial cerita silat bergambar yang diciptakan oleh komikus Ganesh TH. Komik ini pertama kali terbit pada tahun 1967. Komik ini adalah salah satu komik silat pertama karya komikus Indonesia yang telah mempopulerkan cerita silat khas Nusantara. Itulah 5 tokoh fiksi yang sangat melegenda di masyarakat hingga saat ini.